Jadi hari ini kita masih lagi berada di dalam siri kitab Nehemia. Oke, di dalam kita menjaga mandat kita. Nah, apabila menyebut tentang masa lalu, oke, pastinya berkait rapat dengan sejarah hidup seseorang tersebut. Oke, jadi mungkin akan menyimpan banyak kenangan sekali di dalam kehidupan seseorang itu dan juga mungkin sebaliknya. Jadi jika kita melihat masa lalu orang Israel, mereka sebenarnya sangat bertuah ataupun sangat beruntung. Karena apa? Karena bila mereka keluar daripada tanah perhambaan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Jadi saya yakin dan percaya pada saat ini kita juga mengalami hal yang sama dengan orang-orang Israel. Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin dengan cara yang berbeza. Nah, jadi pada pagi hari ini saya mau berkongsi bagaimana kita boleh terus dibangun. Oke, sesuai dengan tema khotbah pada hari ini, kebangunan dalam cerita Tuhan. Kata kepada kiri kananmu, kebangunan dalam cerita Tuhan. Nah, yang pertama adalah masa lalu menggerakkan kita maju. Kata bersama saya, masa lalu menggerakkan kita maju. Nah, firman Tuhan bukan hanya setakat cerita, tetapi ada message di sebalik firman Tuhan tersebut. Apapun firman Tuhan yang kamu baca, ada sesuatu message yang tersirat di dalam firman Tuhan tersebut. Nah, mungkin kita membaca dalam cerita penciptaan, cerita Abraham, bagaimana Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham. Kemudian bagaimana Musa membawa orang Israel keluar daripada tanah perhambaan. Kemudian Yosua, bagaimana Yosua dan Caleb, hanya antara semua orang Israel hanya dua pribadi ini saja dapat masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Kemudian cerita kerajaan Allah, apa yang akan terjadi pada saat ini, apa yang kamu dapat lihat. Nah, jadi inilah yang akan kita lihat. Nah, kalau dulu mungkin di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa cara kehidupan orang Israel itu berbeza daripada cara kita sekarang, konteks kita pada hari ini. Saya ambil contoh. Sekiranya orang itu melakukan kesalahan, dia mau minta pengampunan dosa, apa yang perlu dia buat? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, apa yang mereka lakukan adalah mereka membawa kambing, mereka membawa lembu, sapi dan sebagainya. Pada hari ini apakah kamu dapat melihat binatang-binatang tersebut ada di dalam rumah Tuhan? Tidak kan? Mungkin kalau waktu kita mendengar firman Tuhan tiba-tiba ada yang berbunyi dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana pula selepas kematian Yesus? Apa yang terjadi? Apabila Yesus mati di atas kayu salib, ada tirai terbelah dua. Menyebabkan tidak lagi ada perbatasan antara manusia dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi perbatasan. Kalau dulu di dalam perjanjian lama orang meminta pengampunan dosa, mereka perlu membawa binatang-binatang ternakan untuk dikorbankan. Pada saat ini tidak perlu sudah. Apa yang kita buat? Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Karena apa? Tidak ada perbatasan antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi benteng. Jadi kita bebas. Dengan bebasnya kita boleh datang kepada Tuhan pada bila-bila masa. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan. Berdoa menyatakan apa isi hati kamu. Apa isi hati kita di dalam kehidupan kita. Nah, sama juga dengan hal melayani. Kalau dulu orang melayani kebanyakannya adalah suku Lewi. Tapi coba kamu lihat sebelah kanan kamu, kiri kanan kamu. Siapakah yang melayani pada hari ini di atas? Tidak ada perbatasan. Tidak hanya hamba Tuhan, tidak hanya staf sepenuh masa macam kami, tetapi kamu dapat lihat orang yang melayani Tuhan dalam musik, orang yang melayani Tuhan dalam rebana. Mereka bukan staf sepenuh masa. Mereka hanya jemaat biasa. Amin. Jadi tidak ada perbatasan. Orang yang mau melayani Tuhan pada saat ini tidak lagi dibataskan. Cuma dari kehendak kita saja, apakah kita mau melayani Tuhan ataupun tidak. Ada amin? Kurang aminnya. Amin? Oke, kalau aminnya mari kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah,
Oke, sebab apa? Jarang sekali kalau orang mau diberi pelayanan, mereka mau melayani. Karena apa? Tidak semua orang mampu berada di tempat ini. Kalau semua melayani di sini, siapa yang mau jadi jemaat? Betul kan? Mungkin kalau kita berdiri bolehlah, kan? Kita berdiri, tetapi ada sedikit rasa takut, rasa cemas dan sebagainya bila berdiri di hadapan orang. Nah, cerita yang lalu tidak bermaksud kita perlu hidup dengan cara yang lalu, tetapi meneguhkan kita bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu menyertai Anda dan saya. Jadi apa yang terjadi pada waktu dulu khusus dalam firman Tuhan itu mendorong untuk kita bergerak maju. Oke, mendorong kita untuk bergerak maju, dan hal yang paling mahal sekali adalah apabila Yesus, oke dengar nih, Yesus Raja segala raja turun menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, bayangkan kalau sebelum ini kita ada YDPA datang ke Sabah. YDPA datang ke Sabah, apa yang terjadi? Banyak orang mau bertemu dengan dia. Tapi kalau bayangkan Raja segala raja menjadi seorang manusia, datang menemui kita. Itu sangat luar biasa, bukan? Amin. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Oke, hal yang paling mahal sekali apabila Yesus menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk menebus hidup Anda dan saya. Sebab Tuhan Yesus apabila dia mati di atas kayu salib, dia tidak lihat apapun bangsa kamu, apa bangsa kita. Tapi dia mati untuk semua. Dia tidak hanya mati untuk orang Yahudi saja, orang Israel. Tetapi dia mati untuk Anda dan saya. Betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, seperti ada satu lagu ini mengatakan bahwa bukan dengan barang fana Tuhan itu menghapus dosa kita, tetapi dengan darahnya yang mahal dan tidak bernoda, tidak bercacat celah. Dan bukan juga dengan emas perak, Tuhan itu menebus kita semua. Oleh karena kasih dan pengorbanan Tuhan itu sendiri. Kalau Anda tahu lagu ini, mari kita nyanyi bersama. Bukan dengan barang fana Kau mengayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah, lagu ini terinspirasi daripada surat Petrus. Di dalam 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 1 hingga 18 hingga 19, dia berkata di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Nah, jadi di sini apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan satu anugerah yang luar biasa. Kata kepada kiri kanan kamu, anugerah luar biasa. Oke, dengan taat kita melihat bagaimana Yesus menjalankan kehendak Bapa dengan sempurna, dengan menebus hidup kita semua dengan nyawanya sendiri. Dan dia menyelesaikan semuanya daripada A to Z. Tidak ada yang tertinggal. Jadi kalau hari ini kita boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan, kita boleh bersekutu dengan Dia. Dan jika hari ini kita tahu bahwa ada kehidupan kekal penuh sukacita menanti di depan, semua itu adalah berkat karya penebusan Kristus yang mahal. Oke, sebab apa? Sebab Dia sudah menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, emas, ataupun harta, tapi dengan darah Kristus yang tidak bernoda dan bercacat celah. Jadi semua ini dilakukan karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi Anda dan saya. Dia rela berkorban demi kita semua yang penuh dosa ini. Sebab itu saya katakan tadi, apabila Yesus mati di atas kayu salib, Dia tidak lihat apapun dosamu, apapun bangsamu. Dan Dia tidak membuat pilihan. Tapi Dia mati untuk semua kita. Dia mati untuk Anda, Dia mati untuk saya. Jadi apa respon kita apabila kita mengetahui tentang hal ini? Nah, jadi itulah mengapa masa lalu itu menggerakkan kita untuk terus kita maju. Karena apa yang kita baca di dalam firman Tuhan itu bukan hanya cerita, tetapi ianya sebagai satu pesanan kepada kita khusus pada hari ini. Di dalam kehidupan kita, dalam hidup kita yang kita jalankan pada hari ini, itu adalah sebagai satu pengajaran kepada kita, satu message kepada kita sebagai orang yang percaya. Amin. Sebab bila kita baca firman Tuhan, kita tidak hanya baca, tapi kita melakukan firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu mengasihi manusia, tapi apakah kita sendiri mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka dengan itu kita perlu melakukan apa yang kita katakan. Jangan hanya kita berkata kosong saja. Kalau Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan, lakukan apa yang Anda katakan. Sesuai dengan apa yang Anda katakan. Karena saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya buku yang biasa saja. Orang tahu memang buku Alkitab adalah buku yang paling terkenal sekali. Tapi Alkitab juga adalah buku yang paling orang malas mau baca. Kan khususnya pada waktu malam kalau kita baca sekejap sudah kita mengantuk sudah tidur. Kita berdoa besok baru amin. Tetapi ianya adalah message yang sangat penting saudara. Bukan pada waktu kita sekarang ini, begitu juga dengan generasi kita yang akan datang. Jadi ini menjadi satu message yang sangat penting bagi kehidupan kita pada saat ini. Nah, yang kedua adalah perjanjiannya meneguhkan kita. Oke, mari kita lihat di dalam ayat 32. Boleh jemaat baca bersama-sama? 32 hingga 35. 1, 2, 3. Nah, di dalam pasal 9 ini kita dapat melihat bahwa Ezra memanjatkan doa yang luar biasa sekali. Oke, ketika dia mengenang kembali apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan orang Israel. Jadi saya percaya pada hari ini juga kita akan senantiasa terus dikuatkan dan diteguhkan ketika kita menyediakan waktu untuk kita mengenang kembali apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin mukjizat-mukjizat, kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebab tidak akan pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan. Di mana Tuhan itu telah membuktikan cintanya, kasihnya kepada kita melalui penebusan Dia sendiri. Bayangkan raja segala raja bila mau turun menjadi seorang manusia, dia tidak berpikir banyak kali. Dia tidak berpikir 2-3 kali. Tapi dia terus mengambil keputusan, dia terus mengambil inisiatif untuk turun ke dunia untuk menjadi seorang manusia seperti kita. Diam di antara kita. Merasakan apa yang manusia rasakan. Sakit, lapar, dahaga, marah dan sebagainya. Bezanya, Yesus tidak melakukan dosa. Itu adalah kisah yang paling mahal sekali.
Untung nggak jadi orang Kristen? Kamu rasa untung nggak jadi orang Kristen? Untung? Untung? Tidak untung? Bila kamu tahu kamu adalah orang Kristen, apa perasaan kamu? Mungkin di dalam kita baca firman Tuhan ada dicakap, pikulah salibmu dan sebagainya. Jangan buat ini, jangan begitu itu. Macam Paulus cakap, janganlah menjadi serupa seperti dunia ini. Tapi satu keuntungan yang kita ada bahwa Tuhan itu mati untuk kita semua. Dia tidak minta pun bayaran balik. Tapi apa yang dia minta adalah hidup kita. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita? Bagaimana kita menyerahkan iman kita? Sejauh mana iman kita kepada Tuhan? Kan Yohanes 14 ayat 6 berkata, tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku? Yesus. Jadi bagaimana kita membawa iman kita pada hari ini? Khususnya hari ini. Jangan lihat lagi hari-hari sebelumnya, pada hari ini. Bagaimana kita mempertahankan iman keluarga kita. Ataupun iman generasi-generasi kita yang akan datang. Sebentar tadi kita sudah menyanyikan lagu Ada di Dalam Hatiku. Oke, kita sendiri mengatakan bahwa tidak pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan itu adalah lagu daripada firman Tuhan. Cuma cara penyampaiannya adalah dari segi melodi. Kita menyampaikan dari segi melodi, kita menyampaikan dari segi nyanyian. Tapi semua itu ada dalam firman Tuhan. Apapun lagu-lagu yang dipetik, penyembahan-penyembahan kita itu semua daripada firman Tuhan. Dan benar sekali bahwa firman Tuhan berkata tidak akan pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan. Karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Tuhan menebus kita. Tuhan menebus Anda dan saya. Jadi saya percaya melalui perjanjiannya, apa yang kita baca itu senantiasa meneguhkan hidup kita, meneguhkan iman kita untuk terus kita bersandar kepada Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidupku, jangan sesekali meninggalkan Tuhan. Karena tidak akan pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan. Orang Israel dulu banyak berdosa. Bila mereka keluar daripada tanah perhambaan, dosa yang pertama mereka sudah buat. Dosa pelanggaran yang pertama. Tapi Tuhan masih lagi menyertai mereka. Tuhan masih lagi mengasihi mereka. Seperti Nehemia, mereka pulang saja daripada pembuangan. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus berpikir untuk mengubah kehidupan mereka supaya terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita mengubah hidup kita. Biarlah hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan bila ada masalah kita terus meninggalkan Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bila Yesus mengambil keputusan untuk menjadi seorang manusia dan mati untuk kita semua, Dia tidak lihat apapun dosa yang kita sudah buat. Besar kecil, Tuhan tetap mati untuk kita. Yesus tetap mati untuk kita. Oke, dengan darahnya yang mahal. Tuhan tidak minta harta benda kamu. Apa yang kita miliki sekarang. Tapi Tuhan mau hidup kita, iman kita. Biarlah iman kita senantiasa diteguhkan melalui apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Khususnya di dalam perjanjiannya. Kan bila mana Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan kamu keturunan yang banyak. Tanah yang luas. Maka dengan itu saya percaya kita adalah keturunan yang dikatakan oleh Tuhan itu. Amin.
Tidak akan pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan. Kalau sekiranya mungkin Anda hampir mau jatuh di dalam dosa, coba pikirkan ayat ini. Tidak akan pernah ada kasih Tuhan di dalam dunia ini seperti kasih Tuhan sendiri. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Apa maksud mengaruniakan? Mengaruniakan, memberi dengan percuma, tidak minta bayaran balik. Biasanya kalau kita bagi pinjam dengan kawan, contohlah pinjam duit, kita akan minta dibayar balik. Tapi ini tidak. Tuhan memberikan dengan percuma untuk kita semua, supaya hidup kita ditebus dan kita mengalami pembebasan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Benar, Tuhan itu ada senantiasa di dalam hati kita, senantiasa menemani hidup kita. Jadi jangan pernah kata bahwa Tuhan di mana? Kayak seperti orang Israel bila mereka keluar daripada tanah perhambaan, mereka tanya, Tuhan di mana? Musa di mana? Padahal Tuhan itu memang ada beserta dengan mereka. Jadi sama juga dengan kehidupan kita pada hari ini. Bila kita mengalami pencobaan, kita mengalami pergumulan di dalam hidup kita, kita bertanya, Tuhan di mana? Saya pun seringkali kata begitu, Tuhan ada di mana? Tuhan itu tidak pernah jauh daripada hidup kita. Dia hanya sejauh doa. Kan firman Tuhan itu memberikan kita satu dorongan, apabila kita mempunyai masalah, apa yang kita lakukan? Berdoa kepada Dia, berbicara kepada Dia. Seperti Bapa kita di dunia. Bila seorang anak itu mau pergi sekolah, Bapak dia tahu apa dia mau. Tapi apa Bapak dia mau anak dia lakukan adalah berbicara, komunikasi. Sama juga dengan kita. Tuhan tahu apa keperluan Anda dan saya. Tuhan tahu apa pergumulanmu. Tapi Tuhan mau kita semua berbicara kepada Dia melalui doa, melalui perhubungan kita. Sebab itu kita perlu perhatikan iman kita, sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-32 kita dapat melihat bahwa Tuhan itu adalah pemegang janji. Ayat 32 berkata, sekarang ya Allah, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih-Nya. Wow. Berpegang pada perjanjian dan kasih-Nya. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian di dalam ayat ke-33, Tuhan adalah benar dan setia.
Amin. Tuhan adalah benar, Tuhan adalah setia. Buktinya apa? Kita dapat melihat bagaimana perjalanan orang Israel. Biarpun mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan, mereka melakukan pelanggaran di depan Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan mereka hingga mereka dapat masuk ke tanah yang dijanjikan. Dan pada hari ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup Anda dan saya. Apalagi yang kurang dalam Tuhan kita? Apa yang kurang? Saya rasa tidak ada kurang apa-apa pun. Saya mau tanya Anda di sini, Tuhan kita kaya kah tidak? Kaya kah? Kaya kan? Apa buktinya? Kita bernafas, perlu bayar kah? Kalau kamu pergi hospital, kamu sesak nafas, kamu minta oksigen, kamu perlu bayar kah? Perlu bayar kan? Tetapi Tuhan kita tidak, Dia tidak minta bayaran. Kita boleh bernafas dengan seperti biasa. Maksudnya apa? Kita dapat menikmati hasil ciptaan Tuhan. Nah, kembali kepada Nehemia, apabila si Ezra ini memanjatkan doa yang luar biasa, jadi orang Israel ini menandatangani sebuah perjanjian untuk melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Oke, mereka bertekad untuk berjalan di dalam ketaatan. Kita dapat melihat sini bahwa ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Daripada seorang yang mungkin kurang taat menjadi seorang yang taat. Oke, firman Tuhan katakan. Ini firman Tuhan yang ceritakan, yang berikan. Jadi bagaimana dengan kita pada hari ini? Kita dituntut untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saya yakin dan percaya ramai di antara kita sudah mendengar banyak firman Tuhan. Setiap hari Minggu kita dikuatkan melalui firman Tuhan. Tetapi persoalan saya pada hari ini, berapa ramai di antara kita melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita? Berapa ramai di antara kita yang menerapkan firman Tuhan itu menjadi sebahagian di dalam hidup kita? Karena firman menuntut kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Yakobus sendiri beritahu, kalau kita mendengar firman Tuhan tapi kita tidak melakukan, seumpama kita melihat di hadapan cermin tanpa kita melakukan apa-apa. Tanya kepada kiri kanan kamu, berapa banyak firman Tuhan sudah kamu buat? Ini sangat penting. Kenapa? Sebab inilah yang diperintahkan oleh kita. Tidak banyak benda yang kita buat. Hanya ini saja. Kita melakukan firman Tuhan. Apa yang perintah Tuhan katakan? Apa yang firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan? Dan yang paling penting sekali saudara-saudari semua, kekristenan itu bukan agama. Walaupun di dalam borang kan, kamu tulis sana agama apa? Agama Kristen. Kekristenan adalah perhubungan. Oke. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Dalam arti kata lain, perhubungan dengan Tuhan itu bukan kita mempelajari Tuhan, karena Tuhan itu bukan objek. Tetapi Dia adalah pribadi untuk kita jumpa, untuk kita nikmati. Oke, kekristenan adalah Allah datang menghampiri manusia, sedangkan agama itu adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Jadi ingat ini baik-baik. Kekristenan bukan agama tetapi perhubungan. Bagaimana perhubungan kita? Bagaimana kita memulakan perhubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita mau mengekalkan hubungan kita dengan Tuhan? Seperti mana kamu mengekalkan hubungan kamu dengan pasangan kamu sendiri di dunia, begitulah kita mengekalkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, cerita Tuhan mengingatkan kita tiada yang mustahil. Di dalam Nehemia 9 ayat 2 hingga 3 saya baca di sini, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka sepanjang 1/4 hari,
sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Nah, jadi saudara-saudari sekalian, apapun pergumulan yang kita hadapi pada hari ini, pada saat ini, marilah kita mula dengan menyadari rahmat Tuhan. Karena apabila orang-orang Israel ini pulang daripada pembuangan, mereka sadar hukuman yang mereka terima itu dan mereka kembali semula ke jalan yang Tuhan sediakan. Jadi bila mana Tuhan menegur kita, kembalilah kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan menegur 2-3 kali. Karena itu akan menjadi sesuatu perkara yang berbeza. Ingat jemaat Tuhan, Tuhan boleh memberi, Tuhan juga boleh mengambil semula. Kalau Tuhan cakap, oke, cukup, balik kepada ke pangkuan Bapa. Tahu kan apa maksudnya? Sedangkan perjuangan kita di dunia ini masih belum selesai. Banyak lagi yang perlu kita lakukan. Banyak lagi yang perlu kita selesaikan. Seperti yang saya katakan tadi jemaat Tuhan, kita sangat beruntung karena kita menjadi orang Kristen ini. Satu istimewanya adalah kita dapat memanggil Tuhan itu Bapa. Bila kamu berdoa, apa kamu katakan? Bapa kami di surga. Kita panggil Bapa. Berbeza dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk kudus. Mereka adalah makhluk kudus. Tapi mereka tidak dapat memanggil Tuhan itu Bapa. Anda dan saya, kita dapat memanggil Tuhan itu Bapa. Dan kita juga adalah segambar dengan Tuhan. Malaikat tidak segambar dengan Tuhan. Bila malaikat berdosa, malaikat melakukan kesalahan, mereka diusir. Tetapi bila kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, Tuhan turun mencari Anda dan saya. Tuhan turun mencari kita. Tidak kira siapapun kamu. Sama ada kamu orang Toraja, kamu orang dusun, kamu orang Iban dan sebagainya. Tuhan tidak lihat semua itu. Sebab itu yang saya katakan tadi, Tuhan tidak mati, Yesus tidak mati untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Tetapi Yesus mati untuk semua orang. Maksudnya apa? Untuk kita semua. Keselamatan itu adalah untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi sangat istimewa apabila menjadi orang yang percaya. Jadi sebagai dorongan saya pada pagi hari ini, jika ada di antara kita, mungkin kita pernah menjadi seperti orang-orang Israel pada ketika dahulu. Kadangkala kita percaya kepada Tuhan, kadangkala kita merasa bergoyah. Dia seperti sebuah roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau kita pernah menjadi seperti orang-orang Israel ini, marilah kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada jalan yang Tuhan sediakan dengan bermula mengetahui keperluan kita di dalam Tuhan melalui hidup kita. Dan kita serahkan hidup kita ke dalam Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kita sebagai orang yang percaya, apa yang kita lakukan, kita berjalan menurut firman Tuhan. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Amin. Mungkin bagi pelajar-pelajar kamu ada masalah di tempat di dalam kamu punya sekolah, mungkin dalam tempat pengajian kamu, serahkan kepada Tuhan. Nah, sebelum saya berjalan ke LPA hari itu, kereta saya kena langgar. Hampir-hampir saya tidak jadi pergi LPA. Tapi saya bagi tahu diri saya, Tuhan ada, Tuhan bekerja. Dan ada satu perkara lagi yang terjadi dalam hidup saya ketika saya melayani di atas pentas ini. Ibu saya diambil oleh Tuhan. Ketika saya melayani di hadapan, ibu saya diambil oleh Tuhan. Tidak ada lagi panggilan mama dalam telepon. Karena ibu saya sudah pergi untuk selama-lamanya. Tapi saya tidak salahkan Tuhan.
Walaupun kadangkala rasa sakit, apabila melayani di sini, saya dapat merasakan kelibat ibu saya. Tapi di dalam Tuhan kita tetap ada pengharapan. Amin. Kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah sesekali meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita mau dibangun di dalam cerita Tuhan adalah inilah tiga langkah ini. Masa lalu menggerakkan kita. Kemudian perjanjiannya senantiasa meneguhkan kita. Dan cerita Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun pergumulan kamu, apapun yang kamu rasakan sekarang ini. Firman Tuhan berkata, lembah kekelaman akan diubah menjadi lembah bermata air. Hanya kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya. Sebab saya percaya Tuhan itu sangat mengenal kita lebih dari siapapun. Karena Tuhan tahu isi hati kita, cerita hidup kita. Dan Tuhan tidak mempedulikan masa lalu kita. Dan Tuhan tetap memilih kita, mengubah kita menjadi sempurna untuk menjadi karya yang indah. Sangat mahal sekali. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membayar balik. Tapi apa yang kita boleh lakukan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan iman kita. Biarkan Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu dan bertindak. Maka segala sesuatu kamu akan lihat apa yang akan terjadi selepas itu. Amin. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan telah pilih kita untuk memberitakan Injil-Nya. Oh, bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku
Ini